Hai pencari pengalaman, selamat datang di channel Pengalaman Hidup, bagian pengalaman horor. Oke pencari pengalaman, kembali lagi bersama gue Faik. Pada video kali ini aku ingin sedikit berbagi pengalaman horor dari pengguna Twitter yang bernama @omfaiz. Paling sih namanya Om Faiz ya, cuma nama Twitternya @om_faiz. Ya buat lebih jelasnya sih nanti cek di deskripsi, buka Twitter dia, kalian follow lalu baca di sana. Banyak sekali thread di Twitter tentang horor yang tentunya itu pengalaman pribadi dia. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Mas Faiz yang mengizinkan saya untuk berbagi kisah luar biasa ini kepada pendengar sekalian. Langsung saja kita ke kontennya. Mandi menjelang maghrib. Kalau di daerah Pulau Jawa biasanya mandi di saat maghrib atau saat malam petang itu berarti pamali. Buat kalian yang belum tahu itu pamali itu adalah suatu hal yang berupa larangan, himbauan larangan. Biasanya disampaikan oleh orang tua atau orang sepuh zaman dulu yang dipercaya kalau kita melanggarnya kita akan mendapat konsekuensi. Bisa berupa gangguan gaib salah satunya. Nah, mandi di saat maghrib ini menjadi pamali kalau di kita. Dan inilah kisahnya dari Bang Faiz sendiri, di mana dia melanggar pamali tersebut. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Solo, di rumahnya kakek Bang Faiz ini. Kakek Bang Faiz ini bisa dikatakan sih Islam, cuma Islamnya orang Jawa itu loh. Kalau kalian tahu sih kejawen namanya. Nah, dia ini hobi sekali mengoleksi benda-benda yang katakanlah kalau gampangnya sih bilangnya pusaka, kayak keris, kayak wayang kulit, ya sebagai itulah, semacamnya itulah. Cuma Bang Faiz nggak berani mengaitkan hal ini terjadi karena itu atau tidak. Yang jelas rumah kakeknya Bang Faiz itu dulu mengoleksi benda-benda tersebut. Dan kejanggalan terjadi tahun 2001 saat pembangunan rumah kakek Bang Faiz ini. Saat tahun 2001 rumah Bang Faiz masih setengah jadi, rumah kakek Bang Faiz masih setengah jadi. Kemudian ada balkon. Masyarakat setempat tuh melihat di atas balkon tersebut duduk yang masih belum jadi tersebut ada sosok makhluk besar. Kemudian dia merokok dan mengeluarkan asap. Kemudian asap itu seolah menjadi kabut menutupi rumah yang ada di Faiz, rumahnya kakek Bang Faiz. Jadi ini rumah, kabut tersebut mengitari. Hal tersebut membuat masyarakat tersebut sangat takut di sekitaran rumah kakek Bang Faiz ini. Sampai-sampai apabila ada jatah ronda malam, tidak ada yang berani berpatroli ke rumah kakek Bang Faiz. Nah, cuma nggak tahu sih, itu kembali lagi bisa jadi itu karena memang simpanan atau pusaka tersebut atau tidak. Aku tidak bisa memastikan karena Bang Faiz sendiri juga tidak berani memastikannya. Kemudian 14 tahun ya berlalu. Intinya sekitar tahun 2014 Mas Faiz ini dia kuliah di Solo. Nah, karena itulah dia tinggal di rumah peninggalan almarhum kakeknya. Nah, dia tinggal di sana bersama tantenya yang memiliki 4 anak. 3 diantaranya cewek dan 1 cowok. Nah, yang adik laki-laki cowok ini jahil banget orangnya kalau sama Faiz. Maklum sih, usianya baru, kalau berdasarkan kisah Bang Faiz itu baru lulus SD. Jadi sekitar berapa ya? Baru masuk SMP lah, tau lah. Anak SMP itu kan jahil-jahil. Nah, kejahilan yang biasa dilakukan adik ini sepele. Kalian tahu kalau baru mandi biasa dimatikan saklar lampu di kamar mandinya, cetet.
itulah kejailan yang biasa dilakukan adik Bang Faiz ini. Oh iya, sebelumnya aku lupa memperkenalkan adik Bang Faiz yang jahil ini namanya Seran ya, untuk mempermudah cerita. Nah, si Seran ini tadi dia suka jahil mematikan lampu kamar mandi Faiz ketika Faiz mandi. Nah, suatu saat Faiz ini pulang kuliah hingga sore menuju maghrib, sekitar jam 5:15. Nah, di pikiran Faiz, biasa, mendinglah pulang langsung mandi, istirahat, daripada hitung-hitung mandi kemalaman juga kedinginan kan, lebih dingin. Jadi dia pertimbangkan untuk langsung mandi menjelang maghrib tersebut. Nah, kejanggalan dimulai saat Faiz mandi. Saat Faiz mandi itu rasanya seperti biasa, nggak ada perasaan atau firasat apapun. Tapi ketika dia tutup pintu kamar mandi, berat, kemudian dia mandi seperti biasa, kejanggalan terjadi. Ada yang mematikan lampu. Cetet. Saat itu Faiz tidaklah takut. Ya udah biasalah, ini paling Seran. Jadi dia hanya merespon, Seran, nyalakan lagi lampunya. Sejenak tidak ada suara jawaban, dan lampu pun tidak dinyalakan lagi. Kemudian dengan nada yang lebih tinggi, Seran, masih tidak ada yang menyalakan lampu. Kemudian Faiz mengintip dari balik tirai yang ada di pintu kamar mandi tadi. Dia intip keluar, tidak ada orang di luar. Saat itu sih Faiz masih berpikir ya, oh ini Seran setelah mematikan lampu ngumpet mesti bersembunyi. Kemudian ya udahlah, dia nyalakan lagi sendiri lampunya. Kemudian dia masuk ke kamar mandi, lanjut mandi lagi. Nah, yang kedua ini lebih rese. Dia ada yang mematikan lampu, dan mematikannya pun berkedip lebih cepat, kayak adegan di SpongeBob. Kalau kalian tahu yang The Haze Singing Slicer itu yang titit kayak gini sih. Nah, lebih cepat, dan itu terjadi sekitar 3 atau 4 kali, sampai yang terakhir gini-gini dan yang terakhir mati. Gimana gak kesel tuh Faiz? Akhirnya Faiz teriak, marah lah, Seran, jangan ganggu toh, nyalain lagi lampunya. Masih tidak ada jawaban. Kemudian Faiz ngintip keluar. Yang kedua ini ada sosok anak kecil. Postur tubuhnya sih mirip seperti Seran dari tingginya, tapi dia tidak menghadap ke Faiz ya. Jadi ini Faiz ngintip, si anak kecil ini dia membelakangi pintu. Jadi Faiz nggak lihat wajahnya. Tapi yang jadi di pikiran Faiz itu, loh kok putih? Padahal Seran tuh kulitnya sedikit hitam. Ya paling kayak gini lah bayanginnya. Dan si anak itu putih, dan dia seolah menatap ke genteng yang ada di seberang kamar mandinya. Tapi karena udah kesel sih ya, coba kalian bayangin sih, kesel nggak sih kalau mandi di cetak-cetik ya akhirnya rasain di sini kamu mandi juga. Faiz ambil gayung, diisi penuh. Ketika dia udah selesai kan, sambil nenteng handuk, keluar, set, disiram itu anak kecil. Tapi seketika anak kecil itu hilang. Nah, karena si Faiz ini panik dan seakan, loh kok aneh, gayung itu langsung kembalikan ke kamar mandi. Dia turun ke kamar Seran, diinterogasi tuh Seran, Ran, kamu tuh tadi nakal? Ngaku kamu tadi matiin lampu kamar mandi aku kan? Jahil. Ngaku. Ya, semacam bahasa interogasi seperti itulah. Seran pun karena dituduh yang dia tidak lakukan, marah, dijawab juga dengan nada tinggi. Loh, wudu aku mas, sumpah aku orang ganggu, aku ngerti sampean Bali we oke entes baik. Kalau dalam bahasa Indo gini sih, bukan aku mas, aku nggak tahu malahan kalau kamu udah pulang. Aku tahu kamu udah pulang tuh ya barusan pas kamu kesini, dengan nada yang tinggi. Lah
otomatis sih terus si Faiz yakin dan mantep kalau yang ganggu dari tadi itu bukan Sheran. Ya udah sih. Jadi Faiz mawas diri aja. Oh ya udah, lain kali aku tak nggak mandi menjelang maghrib. Ya suka nggak suka sih, makhluk kayak gitu tuh ada guys. Percaya apa nggak percaya, dan mereka ada di mana saja dan kapan saja. Dan kalau ku ingatkan sih, bisa jadi ya mereka nemenin kamu saat nonton video ini ya. Jadi ini pelajaran buat kalian juga sih, buat aku juga. Pamali tentang mandi menjelang maghrib ini ya kalau bisa sih tetap dipatuhi ya. Kenapa? Karena dari segi kesehatan pun mandi di saat jam-jam menjelang maghrib itu tidak baik bagi kesehatan, bisa menyebabkan resiko kematian mendadak. Dilansir dari heal.grid.id. Kalian nanti kalau nggak percaya search saja di Google atau nanti tak cantumkan ke deskripsi, silahkan baca ya, biar kalian lebih mantep. Oke, sekian pamali mandi maghrib. Buat kalian yang suka video ini, klik like. Buat yang nggak suka, klik dislike. Tapi tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Oh ya, buat kalian juga yang punya pengalaman dan ingin berbagi kepada kita semua, bisa ditulis di kolom komentar atau kirim ke email yang saya cantumkan di deskripsi. Sekian dari Faik, salam pengalaman hidup.